Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara hadirin, ibu-ibu, saudari hadirat, dan seluruh pemirsa yang menyaksikan siaran ini yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, subuh ini insya Allah merupakan subuh yang sebahagian umat Islam adalah subuh yang ke-29, dan sebagiannya lagi adalah merupakan subuh yang keberapa? 30. Mudah-mudahan hari ini dua-duanya merupakan subuh terakhir Ramadan. Entah yang menganggap 29 ataupun yang menganggap subuh ke-30. Sebab ada yang memulai Ramadannya pada hari Sabtu dan sebagian memulai Ramadannya pada hari Ahad. Nah, Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, sehubungan dengan hal ini saya kadang mendapat pertanyaan, yang mana harus diikuti, Ustadz? Yang mana harus diikuti, Ustadz? Katanya pemerintah. Ya, boleh katakan pemerintah. Jadi, kalau bapak-bapak, ibu saya tanya, yang mana harus diikuti? Kalau saya pribadi, saya akan mengikuti yang saya yakini benar. Kalau toh memang pemerintah saya yakini benar dan tidak ada pilihan lain, saya ikut pemerintah. Alhamdulillah. Kalau toh yang saya yakini bukan pilihannya pemerintah dan itu tidak ada pemaksaan di dalamnya, maka saya akan ikuti yang bukan pemerintah. Nah, seperti itu. Sekarang ini saya ingin mencoba untuk berbagi kepada Bapak, Ibu, dan kepada seluruh pemirsa. Pertama, saya mau jelaskan bahwa harusnya kalau benar-benar kita ingin mengikuti perkembangan kemajuan dunia informasi yang semakin canggih seperti sekarang, harusnya tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Harusnya, kalau kita mengikuti perkembangan teknologi di dunia informasi. Sebab saat ini rasa-rasanya dunia sudah ada dalam genggaman kita semua. Ini kecil-kecil begini, tetapi kalau kita memiliki ini, maka kita bisa keliling dunia. Kita bisa menyaksikan adanya hilal di dunia bagian timur dan juga menyaksikan
adanya hilal di dunia bagian barat. Artinya dalam waktu yang bersamaan seluruh dunia bisa diakses. Itu satu. Jadi ini otaknya ini di dalam kepala profesor. Ada namanya Mas Google atau Mbak Google atau si Google, itu pintar sekali dan jujur menjawab. Kalau ada yang kita tanyakan lalu dia tidak temukan, maka dia jujur mengatakan tidak ditemukan. Ini jujur. Beda halnya kadang orang yang kita pandang ilmunya luas, kadang kita pandang orangnya hebat, begitu ditanya, Pak, untuk tahun ini ada yang memulai Ramadannya di hari Jumat dan ada yang memulai Ramadannya di hari Sabtu dan ada yang memulai Ramadannya di hari Ahad, dan boleh jadi ada yang mau memulai Ramadannya di hari Senin. Bagaimana menurut Bapak? Itu pertanyaannya orang. Ternyata orang yang ditanya ini dengan gampangnya, dengan mudahnya menjawab, itu tidak apa-apa. Mau mulai hari Sabtu atau hari Ahad atau mungkin Jumat bahkan Senin, itu tidak apa-apa. Yang penting aman-aman saja. Kenapa jawabannya seperti itu? Saya menduga bahwa orang yang ditanya dan memberikan jawaban seperti itu, bahwa itu tidak apa-apa karena memang yang ditanya tidak tahu apa-apa. Nah itu, jadi itu jawabannya orang yang tidak tahu apa-apa tapi so tahu. Dia bilang itu tidak apa-apa. Kenapa saya harus katakan seperti itu? Karena bulan dengan hitungan 1 tidak mungkin 2 kali datangnya. Artinya kalau hari Sabtu adalah 1 Ramadan, maka hari Ahad dipastikan 2 Ramadan. Dan kalau hari Ahad adalah 1 Ramadan, maka dipastikan bahwa hari Sabtu sebelumnya belum masuk Ramadan. Nah, demikian juga nanti. Kalau besok hari Ahad benar adalah 1 Ramadan, 1 Syawal, ibu-ibu pintar. Kalau besok hari Senin adalah 1 Syawal, maka hari Selasa orang Makassar bilang Nasawa lagi 1. Ya kan, betul ya? Artinya Nasawala itu artinya tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau besok adalah 1 Syawal, maka hari Seninnya dipastikan 2 Syawal. Berarti lusa sudah 3 Syawal. Ya seperti itu. Saya kira tidak ada perbedaan di antara kita, bahwa kalau hari ini 1 Syawal, maka besok pasti 2 Syawal. Kenapa? Matahari itu 1. Betul? Betul matahari 1? Dan satu-satunya yang paling berani dengan matahari saya. Kenapa? Istri saya namanya Andi Matahari. Mungkin bapak dan ibu semua hanya bisa menatap matahari dari jauh, apalagi kalau jam 12 siang, tidak akan mampu menatap matahari. Tapi bagi saya, alhamdulillah, setiap hari merangkul matahari. Betul kan? Nah, ini bagusnya karena namanya matahari. 1 matahari
Dan matahari yang satu ini menjadi milik seluruh alam semesta. Dan saya juga yakin bahwa kita hanya memiliki 1 bulan. Jadi kita memiliki 1 bulan. Dan alhamdulillah lagi-lagi Bapak punya bulan bersama, tapi lagi-lagi bahwa adiknya Andi Matahari bernama Andi Bulan Purnama. Itu saudara saya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi 1 matahari untuk menjadi milik semua orang di atas bumi yang satu. Jadi matahari 1, bulan 1, bumi 1 tempat kita berpijak, Ka'bah tempat kita mengarahkan sujud kita adalah 1. Nabi yang kita ikuti Muhammad SAW juga adalah Nabi yang 1. Dan perintah untuk berpuasa yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran juga 1. Jadi Al-Quran itu 1, kitab suci itu banyak. Perintah untuk berpuasa atau perintah untuk tidak berpuasa itu juga datang dari Tuhan yang 1. Pertanyaannya, lalu kenapa umat Islam tidak bisa bersatu untuk menentukan 1 Ramadannya atau 1 Syawal? Jawaban saya adalah karena umat Islam tidak punya garis komando yang 1. Kalau saja umat Islam punya garis komando yang 1, maka umat Islam akan memiliki atau akan dipersatukan dengan perintah dari yang 1. Tapi karena semuanya tidak seperti itu, maka beginilah kejadiannya. Dan saya sangat yakin bahwa kalau 2 kali orang berlebaran, dipastikan separuh adalah berbuat dosa. Kenapa? Mari kita lihat. Kalau toh besok ada yang mengatakan belum 1 Syawal dan ada yang mengatakan sudah 1 Syawal, maka yang mengatakan 1 Syawal sudah pasti haram baginya untuk berpuasa. Dan kalau itu benar, berarti yang berpuasa besok adalah haram. Sebaliknya, andaikan besok itu benar-benar masih 30 Ramadan, maka yang pergi berlebaran belum 1 Syawal tapi sudah berlebaran. Jadi bukan persoalan bahwa lebaran itu adalah sunat. Betul, lebaran itu adalah sunat muakkad. Tetapi apabila di hari lebaran orang berpuasa, itu adalah haram. Nah, apakah pernah terjadi bahwa 2 kali orang berlebaran di masa Rasulullah SAW? Jawabannya pernah. Bahwa pada satu ketika orang-orang di Mekah ternyata sudah berlebaran. Kenapa berlebaran? Karena waktu melaksanakan ru'yatul hilal, waktu melakukan pengintaian untuk menyaksikan adanya bulan sabit atau adanya hilal, ternyata karena cuaca bagus, tidak berawan, bisa disaksikan. Maka pada saat bisa disaksikan dan ada yang menyaksikan dan diyakini penyaksiannya, kalaupun tidak ada saksinya tapi ia berani angkat sumpah, maka dia meyakinkan umat Islam
maka wajib baginya untuk tidak berpuasa, atau dengan kata lain berlebaran. Berlebaranlah dia. Pada waktu yang sama, orang-orang yang ada di Madinah melakukan hal yang sama, yakni mengadakan ru'yatul hilal atau pengintaian ada tidaknya bulan sabit, hilal. Ternyata karena cuaca mendung dan tidak bisa terdeteksi, sehingga orang-orang Madinah berkesimpulan harus digenapkan puasa hari ini lantaran belum kelihatan hilal. Maka berpuasa orang di Madinah sementara orang di Makkah sudah berlebaran. Ternyata serombongan orang-orang yang datang dari Mekah, ya sudah mendekati perbatasan, lalu kemudian bertemu dengan orang yang datang dari Madinah, bertanya, kalian di Madinah ini masih puasa ya? Iya. Kami di Mekah sudah lebaran. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, batalkan puasamu sekarang karena ada saudaramu yang menyaksikan adanya bulan di Mekah. Lalu bagaimana dengan lebarannya? Lebarannya nanti besok pagi, tapi jangan lagi berpuasa. Apakah ini benar? Ya benar. Apakah ini dibenarkan? Ya dibenarkan. Kenapa bisa dibenarkan? Jawabannya karena waktu itu orang yang menyaksikan adanya hilal di Mekah, penyaksiannya itu tidak sampai berita ke Madinah. Kenapa? Karena waktu itu zaman belum seperti sekarang. Kalau orang mau mengantar berita, menyampaikan berita dari Makkah ke Madinah, paling cepat berita sampai kalau naik kuda. Kurang lebih 500 km dari Makkah ke Madinah kalau naik kuda, sekalipun pakai tenaga kuda asli. Kalau naik kuda kan pasti pakai tenaga kuda. Kira-kira berapa jam baru sampai di Madinah itu kuda? Sekuat-kuatnya kuda, kalau ia akan lari 500 km untuk memberitahu orang yang ada di Madinah bahwa di Makkah sudah kelihatan hilal, maka jangan lagi kalian berpuasa, tapi ikutlah berlebaran. Kira-kira jam berapa baru sampai di Madinah? Mungkin sudah sampai malam. Mungkin sampai malam. Kalau 50 km larinya kuda dalam 1 jam, berarti 10 jam baru sampai di Madinah. Habis lagi waktu untuk salat pagi. Tapi sekarang apa yang susah? Dulu kalau kita mencari sesuatu dan tidak ditemukan sesuatu itu, kita datang ke dukung. Kenapa datang di dukung? Karena dukung yang bisa meramal. Tapi sekarang tergeser fungsinya dukung gara-gara ada HP. Begitu anak kita tidak ada di rumah, bukan lagi dukung yang ditanya, kira-kira anakku ada di mana? Insya Allah dia akan tanya HP-nya, kamu ada di mana? Jadi di sini tergusur ini fungsi dukung. Karena kalau ada orang kehilangan, bukan lagi datang di dukung, salah-salah HP-nya lah cari, di mana anakku ini? Sekalipun mungkin informasi anaknya juga bohong. Saya ada di sentral. Ya kalau begitu video call saja deh. Ternyata begitu video call, kenapa bisa ada sentralnya begitu? Penuh pepohonan. Nah di sentral itu harusnya semua toko. Ya lagi-lagi sulit untuk berbohong. Nah saudara sekalian rahimakumullah, lalu kapan mau difungsikan namanya teknologi informasi? Coba bayangkan dengan kecanggihan teknologi informasi saat ini. Waktu dilaksanakan ajang sepak bola dunia, Piala Dunia, katakanlah waktu itu di Prancis. Di Prancis itu terjadi pertarungan 2 kesebelasan.
Hebatnya pemain waktu itu menggiring bola sampai tercipta gol. Di Prancis tercipta gol. Seluruh dunia yang menyaksikan langsung tepuk tangan di waktu yang bersamaan. Saking canggihnya dunia sekarang. Orang di Prancis main sepak bola, sebagian orang Indonesia kalah. Bayangkan, yang main sepak bola orang di Prancis, yang kalah di Indonesia. Kenapa? Karena di Prancis ajang sepak bola, di sini ajang judi. Jadi di sana ia mencetak bola, orang Indonesia sebagian yang kalah. Gara-gara dijadikan ajang judi. Begitu canggihnya teknologi sekarang. Yang jadi pertanyaan, kenapa bola yang hanya sebesar kelapa atau kepala bisa-bisanya disaksikan begitu jelas, dari tendangan seorang pemain langsung masuk tercipta gol dan disaksikan seluruh dunia, padahal bolanya cuma sebesar kelapa. Sementara bulan sabit sementara bulan sabit ya, itu kalau bulan, besarnya bulan itu berapa kali baru sama besarnya dengan bumi? Berapa kali? Ada yang pernah ukur di sini? Enggak ada ya. Sebenarnya dengan kecanggihan teknologi pun itu bisa diukur. 14 kali besarnya bulan baru sama dengan besarnya bumi. Berarti bukan benda kecil. Harusnya ada dan tidaknya hilal bisa disaksikan oleh seluruh dunia pada saat itu. Tapi apa yang terjadi hari ini? Bayangkan Pak, di masjid yang sama 2 kali berlebaran. Di masjid yang sama. Apalagi kalau di kota yang sama, lebih memungkinkan. Apalagi kalau di negara yang sama. Padahal harusnya tidak begitu, karena perintah dalam ayat Al-Quran, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Tidak dikatakan apabila kalian semua menyaksikan adanya bulan maka berpuasalah. Tidak. Bila mana di antara kamu ada yang menyaksikan adanya hilal, adanya bulan sabit, maka berpuasalah kalian sekalipun kamu tidak menyaksikan, karena ada di antara kamu yang sudah menyaksikan. Nah, sekarang katakanlah dari Irian melakukan ru'yatul hilal, ternyata tidak menemukan hilal. Apakah orang Irian dengan serta-merta mengumumkan bahwa Irian belum bisa berlebaran karena tidak melihat bulan? Kalau saya, jangan dulu ambil keputusan itu, karena 1 jam kemudian sesudah Anda, orang Sulawesi juga melakukan ru'yatul hilal. Jadi bersabarlah saudaraku yang ada di Irian. Tunggu dulu saudara kita yang ada di Sulawesi. Ternyata di Sulawesi dilakukan ru'yatul hilal dari banyak tempat. Belum juga ditemukan. Belum juga kelihatan hilal. Maka bersabarlah saudaraku yang ada di Irian dan yang ada di Sulawesi. Tenang, karena 1 jam yang akan datang, saudara kita di Pulau Jawa akan juga melakukan hal yang sama, ru'yatul hilal. Ternyata setelah ru'yatul hilal di Pulau Jawa juga tidak kelihatan. Waduh, tidak kelihatan juga. Ya kalau begitu, bagaimana ini? Diumumkan? Jangan dulu umumkan. Karena 1 jam kemudian di ujung barat Indonesia, katakanlah di Sabang, akan juga melakukan ru'yatul hilal. Ternyata setelah ru'yatul hilal di Sabang,
Di situ sudah ditemukan adanya hilal. Ru'yatul hilal yang dilakukan, pengintaian bulan sudah dilakukan, dan itu sudah diyakini bahwa hilal sudah muncul di Sabang. Sudah berapa jam bedanya Sabang dengan Irian? Sudah 3 jam. Jadi dari Sabang sampai Merauke sudah 3 jam. Pertanyaan saya, kira-kira orang yang ada di Irian ini ikut di mana? Ikut ru'yanya Irian, berarti dia tidak lebaran. Orang Sulawesi kalau ikuti ru'yanya Sulawesi tidak berlebaran. Orang Jawa kalau dia ikuti maka juga tidak berlebaran. Sementara orang Sabang berlebaran karena adanya hilal. Nah sekarang ternyata juga belum ditemukan adanya hilal dari Sabang sampai Merauke. Kalau begitu, tunggu terbitnya hilal atau ru'yatul hilal di Maroko. Jadi kalau dari Sabang sampai Merauke belum kelihatan, maka tunggu sampai adanya ru'yatul hilal di Maroko. 3 jam sesudah Banda Aceh, maka Timur Tengah, katakanlah Arab Saudi dan sekitarnya, juga melakukan ru'yatul hilal 3 jam sesudah Banda Aceh. Jadi Banda Aceh ini posisinya, kalau dia menghadap ke selatan, maka 3 jam di sebelah timur Indonesia perbedaannya, dan di sebelah baratnya Arab Saudi adalah juga 3 jam. 3 jam kemudian ternyata Arab Saudi melakukan ru'yatul hilal, sudah kelihatan. Nah sekarang kira-kira ini orang Sabang ikut mana? Ikut Irian yang tidak melihat bulan, ataukah ikut Arab Saudi yang sudah melihat bulan? Ikut yang mana? Ikut yang mana? Saya tidak katakan ikut pemerintah atau tidak pemerintah. Saya ikut. Apakah ikut yang melihat ru'ya, yang melihat hilal, atau yang tidak? Ya, begitu maksudnya. Ya harusnya kalau berdasarkan dalil tadi, apabila di antara kamu yang ada di muka bumi ini ada yang menyaksikan adanya hilal dan berita tentang penyaksian adanya hilal sampai kepadamu, maka ikutilah karena sampai berita kepadamu. Itu yang terjadi. Harusnya itu yang dilakukan. Tapi karena ada namanya nasionalisme, kalau kira-kira bagaimana kalau saya ada di Batam? Saya katakanlah kita ada di Batam. Orang Singapura melihat bulan, baru orang Jakarta tidak melihat bulan. Yang mana diikuti? Tapi kan bukan negara kita. Kan begitu? Makanya nasionalisme dalam pandangan saya ini itu tidak boleh. Karena bulan yang kelihatan di Singapura itu bulannya juga orang Indonesia. Bulan yang kelihatan di Arab Saudi atau di Timur Tengah itu juga bulannya orang Indonesia. Karenanya kalau ru'yatul hilal sudah dilakukan di Indonesia dan di situ dipastikan sudah ada hilal, maka dunia bagian barat tidak perlu lagi pusing-pusing untuk meru'yat. Kenapa? Informasi adanya penyaksian hilal di Indonesia sudah sampai ke Arab Saudi. Harusnya begitu. Tapi ada lagi pendapat ini. Ini pendapat. Oh, itu kita tidak boleh mendahului Arab Saudi. Jadi kalau soal lebaran katanya, kita tidak boleh mendahului Arab Saudi karena kita kan berkiblat ke sana. Jadi biar kami dulu dia yang salat, baru nanti kita belakangan. Waduh, kalau ini diikuti, jam berapa Bapak salat Jumat di Makassar? Waktu itu di Arab Saudi jam berapa? Hah? Jam 7 pagi. Kira-kira Arab Saudi sudah lebaran, sudah salat Jumat jam 7 pagi? Belum. Jadi jam berapa baru salat Jumat? Ya jam 12 waktu Arab Saudi. Waktu itu di Indonesia sudah jam berapa?
Sudah maghrib di Indonesia. Kalau harus mendahulukan Arab Saudi salat Jumatnya, adakah yang salat Jumat sesudah maghrib? Tidak ada. Demikian juga kalau mau berlebaran. Mana yang harus duluan? Yang duluan menyaksikan matahari terbit, maka dialah yang duluan berlebaran di hari yang sama. Makanya orang yang ada di Irian 3 jam sudah lebaran, baru orang di Aceh lebaran. Orang yang ada di Irian sudah berlebaran 6 jam, baru orang berlebaran di Arab Saudi. Seperti itu. Nah, itu pandangan saya ya. Sehingga saat ini tidak perlu lagi kita berbeda. Cukup ditanya saja Mas Google. Sudah ada bulan kelihatan di langsung dia berikan jawaban. Kalau dia tidak temukan langsung juga jujur, tidak ditemukan. Tidak sama tadi, tidak apa-apa. Karena apa? Yang ditanya memang tidak tahu apa-apa. Situ pentingnya. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, harusnya kita ini untuk apakah kita belajar? Untuk apakah teknologi itu diperlukan? Saya mau tanya, kalau dulu orang salat subuh lihat apa? Hah? Lihat fajar? Oh, fajar terbit. Wih, sudah subuh. Sudah subuh. Sekarang kalau hujan, lihat apa? Sekarang bukan lagi itu yang dilihat karena kecanggihan teknologi, lihat jam. Subuh. Mau salat zuhur, lihat matahari. Jam 12 siang, dia melihat matahari. Beraninya putus urat matamu. Kalau begitu, lihat saja jam. Kalau asar, lihat lagi bayang-bayang. Wih, bayang-bayang benda sudah lebih panjang daripada benda aslinya. Tidak perlu, lihat lagi jam. Maghrib, lihat lagi jam. Isya, lihat lagi jam. Jadi itu kecanggihan teknologi harusnya itu membantu kita untuk menjadikan kita bersatu. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa seperti inilah umat Islam masih sulit untuk dipersatukan lantaran memang ada gerakan agar umat Islam tidak bersatu. Kapan bisa umat Islam bersatu? Apabila institusi umat Islam sedunia bisa ditegakkan, yakni khilafah bisa berdiri, maka umat Islam akan bersatu dari Sabang sampai Merauke hingga Maroko. Tapi itu sudah pasti akan berhadapan dengan musuh-musuh yang tidak menginginkan umat Islam bersatu. Karena apabila umat Islam bersatu, maka akan kesulitan negara-negara penjajah lainnya untuk menjajah umat Islam. Tapi kalau mereka dicerai-beraikan, maka itu sudah terbantu penjajah untuk menguasai umat Islam. Itu sudah terbantu penjajah untuk menguasai umat Islam. Itulah sebabnya Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, hari ini dan seterusnya, hari ini. Ini ada informasi baru masuk. Ini harus cross check kembali. Apabila benar bahwa hari ini sudah 1 Syawal, ini ada berita. Sudah ada berita tadi 1 Syawal, berarti ya haram hukumnya dong berpuasa. Haram hukumnya berpuasa. Jadi kecanggihan teknologi sekarang, jadi tinggal akan di cross check apa betul informasi itu bukan hoax. Karena dunia sekarang juga ada dalam zamannya hoax. Mulai dari rakyat kecil sampai yang menguasai rakyat kecil bisa memproduksi berita
Nah itu, kita yang lebih tahu. Ya, kita yang lebih tahu. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, dengan kecanggihan teknologi harusnya derajat umat ini terangkat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfauna apa? Jadi Allah yang akan mengangkat derajatnya orang beriman dan orang yang berilmu. Allah akan mengangkat derajatnya orang beriman dan berilmu. Kalau beriman saja dan tidak berilmu, itu sembarang diimani. Sembarang diimani. Mau turun hujan dan tidak turun hujan, supaya hujan bisa berhenti, ambil benda lalu kemudian ditupuk-tupuk. Orang-orang pintar saya kira sudah di mana lagi dia punya kecerdasan. Coba bayangkan, menghentikan hujan dengan tepuk-tepuk. Turun hujan. Ini kan lucu yang seperti itu. Padahal bukankah dari jauh-jauh hari sudah bisa diprediksi hujan akan turun pada tanggal sekian. Coba bayangkan, masih ratusan tahun yang akan datang. Sudah diprediksi dengan teknologi, sudah bisa diperkirakan dengan teknologi sekarang bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian akan terjadi gerhana matahari total. Dan yang akan dilewati gerhana matahari total ini, wilayah ini sekian lamanya, wilayah ini sekian lamanya, sudah bisa diprediksi. Kenapa turun hujan tidak bisa diprediksi? Sehingga ajang waktu itu memperlihatkan kualitas Indonesia. Dan kalau kualitas Indonesia berarti sama dengan memperlihatkan kualitas pemimpin Indonesia. Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, ayo mari kita sama-sama belajar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikasih iman sekaligus dikasih ilmu. Kenapa? Ilmu tanpa iman itu binasa dan membinasakan. Sebaliknya, iman tanpa ilmu adalah sesat dan menyesatkan. Karenanya diperlukan perpaduan antara iman dan ilmu agar bisa lahir amal-amal yang saleh. Tanpa iman kita berilmu, bisa amal menjadi salah. Tanpa ilmu, iman tanpa ilmu, ilmu tanpa iman, sama susahnya. Oleh karena itu mari kita beriman sekaligus kita berilmu. Dan mari kita berilmu sekaligus untuk menjadi beriman. Artinya apa? Iman dan ilmu pengetahuan, iman dan ilmu pengetahuan harus seiring dengan iman dan takwa. Jadi imtak harus jalan, iman dan takwa, ilmu dan teknologi juga tidak boleh ketinggalan. Ya, saya kira inilah yang saya sampaikan. Saya sekali lagi bahwa informasi yang tadi bahwa hari ini sudah 1 Syawal, yaitu harus di cross check. Karena kapan memang 1 Syawal baru kemudian kita lanjutkan berpuasa, itu sama saja dengan kita melakukan sesuatu yang haram. Sekali lagi saya tidak katakan bahwa sekarang 1 Syawal hanya karena adanya informasi baru sama masuk. Itu harus di cross check betul, jangan sampai berita tahun lalu umpamanya baru sekarang disebar. Lagi-lagi saya katakan kita harus selektif, kita harus tabayun, tidak boleh begitu mendengar informasi langsung begitu dikatakan ada teroris langsung tangkap. Tak boleh jadi orang yang butuh dana teroris menciptakan teroris. Karena kapan ada teroris ditangkap, maka ada lagi dana yang akan dikucurkan. Umpamanya. Jadi jangan tersinggung kalau memang begitu. Kenapa? Ya memang begitu, jangan tersinggung. Dan kalau tidak begitu, jangan juga tersinggung. Kenapa mesti tersinggung? Dan tidak begitu. Ya, saya kira demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih para saudaraku yang hadir dan yang menyaksikan siaran ini. Ya, mudah-mudahan kita jumpa lagi, panjang umur, bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan puasa kita hari ini
ataukah Ramadan tahun ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka kita keluar dari Ramadan kali ini sama halnya kita baru dilahirkan dari kandungan ibu kita semua. Usikum wa nafsa bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.